tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masalihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaihina wa mu'allimina wa tababatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل نور الإسلام القلب انفصح وانشرح. فقيل هل لذلك علامة؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. Sadaqallahu al-azim wa balagha rasulul karim.
Alhamdulillah, hari ini hari ke-22 bulan Ramadan yang mulia ini. Ketika masuk 10 akhir, ketika tanggal 22 Ramadan, berarti kita berada di 10 akhir Ramadan. Dan ternyata bagian akhir dari Ramadan ini istimewa. Kalau awalnya rahmat, awaluhu rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya pengampunan dosa, wa akhiruhu, ujungnya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Sangat besar nilainya. Tidak ada keberuntungan yang paling untung melebihi bebas api neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dibebaskan dari api neraka, masuk ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang jujur beruntung. Surah Al-Imran, dan ini sering dikutip orang ketika baca talqin. Ayatnya ini, mamadaan siapa yang paling beruntung? Jawabannya bebas daripada api neraka. Makanya ketika orang bebas penyakit, keluar daripada rumah sakit, untunglah. Jawabannya untung, tapi jauh untungnya dibandingkan dengan bebas api neraka. Dan orang yang bertahun-tahun dalam penjara, keluar daripada penjara, untung jarang, untung sedikit dibandingkan dengan bebas api neraka, sangat kecil. Kenapa? Bebas api neraka menghilangkan hal apapun kepahitan yang selama ini kita rasakan. Dalam Fadilatus Sadaqah disebutkan sebuah riwayat tentang orang yang lagi hidup nyaman banget, bersuah sakit, sugih, gering, ada semua sehat tuh Pak. Cuma sayangnya dia menggunakan kesehatannya, kelapangannya ini untuk maksiat. Dosa banyak, diponis masuk neraka. Baru diperlihatkan neraka, belum dia masuk. Hanya melihat saat itu ditakuni, selama ini kamu adakah merasa kenikmatan selama ini kau rasa? Apa jawabannya? Ada. Padahal seumur hidup nyaman. Kenapa? Apalah artinya nanti ketika di muka pintu neraka jahanam sudah dia akan merasakan azab neraka. Tapi sebaliknya ada orang yang selama hidup menderita. Pokoknya penyakitnya mengurung. Nangkalinya ya dihina dan sebagainya. Cuma untungnya dia mengisi kehidupannya yang penuh dengan penderitaan itu dengan agama. Banyak amal kebaikan diterima. Akhirnya dari hisab dan pertimbangan ditimbang amal yang kebaikan yang jauh lebih banyak. Masuklah dia ke dalam surga. Hanya melihat takoni malaikat. Pernahkah selama ini engkau merasakan kepahitan waktu hidupmu? Ada pernah? Kenapa? Hilang semua penderitaan ketika dia bebas api neraka masuk ke dalam surga. Itulah perumpamaan, bayangan, ya, gambaran orang yang bebas api neraka. Luar biasa. Nang selama ini menderita, ada panjangan lagi. Makanya sangat beruntung dalam ini dipadakan orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Dan ternyata ganal hal besar itu ada dalam 10 akhir Ramadan. Karenanya 10 akhir Ramadan ini banyak orang yang hilang di lengger. Oh, di sini hilang lagi di lengger. Maju saja. Kalau di awal sampai ke Ambin, itu aja nurun jemaah amal ya. Tapi wayah ini kau pikir dia kenakan di dalam hilang. Padahal di ujung ini berbesar api neraka. Kenapa? Memang ada sebuah hadis Nabi SAW,
huffatil jannatu bil makari. Diliputi surga itu dengan hal-hal yang dibenci, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Ngantuk, ada ngantuk, nang ada suah ngantuk, nang ada suah mariap dingin salismaan, ada dua deh. Kemudian ada istilah bosan, yang kayak sudah lapah, sudah beramal ibadat. Tambah lagi pikiran dah bagi-bagi, pikiran baju anak buah, baru seorang lagi anak baju, pikiran fitrah dan sebagainya. Belum lagi membini betianan, pikiran apa bini berenak, pikir-pikir, luar biasa. Akibatnya konsentrasi kadang kayak dahulu dari. Tambah lagi dahulu banyak orang yang semangat, wah ini kok kurang. Kandur lah. Memang surga yang itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Ini nang nyaman pian, wah ini napa dulu lah. Belingkor, belingkar, berebeh aja. Kenapa pun aku nggak sini panas-panas. Dibenci nang ini. Memang surga tuh kayak itu. Dan di akhir Ramadan hal besar disediakan Allah. Akhirnya hal-hal apa yang dibenci itu timbulan. Ada yang berkata senang lagi. Subhanallah. Nah karenanya memang ada yang dasar, bukan itu, bukan karena ngantuk dan kita berani melalaikan kesempatan emas ini. Bukan karena mikirkan anak buah yang membuat kita sampai berani melalaikan kesempatan emas ini. Apa? Memang ada mendasar penyakitnya. Apa penyakitnya kita mau menunda-nunda pada kesempatan yang ditunggu-tunggu? 10 akhir Ramadan paling dirindukan oleh orang-orang terdahulu yang saleh-saleh. Apalagi 10 akhir Ramadan bagi Nabi itu yang bila masuk 10 akhir Ramadan paling banyak aktivitas Nabi di masjid, sampai istri-istri Nabinya dibawa Nabi i'tikaf di masjid. Begitu sering mencontohkan, memanfaatkan akhir-akhir Ramadannya ini. Kita kenapa bolehlah tadi mungkin terbagi dua konsentrasi, tapi di anak kesan bini, orang baju jadi dari hospital dan sebagainya. Tapi nang benar sebenarnya kita basic penyakit. Apa penyakitnya yang disebut dengan tulul amal? Tol itu panjang, jalan tol, jalan panjangnya amal, angan-angan. Apa maksud panjang angan-angan? Kenapa panjang angan-angan? Banyak yang berencana karena rasa lawas lagi hidup, rasa lambat lagi hanya mati. Itu bang penyakitnya. Nah, karenanya kita disuruh membayangkan bahwa kada ada jaminan kita lawas hidup, kada ada jaminan kita lambat lagi hanya mati. Baik yang sehat ataupun yang geri, baik yang anum ataupun nang Tuhan. Ingin tuh. Makanya hari ini kita bicarakan kelebihan dan begitu pentingnya kita ingat dengan kematian. Insyaallah. Andai kita mati sudah, kita akan melihat kadar-kadar besar, pahala-pahala besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita akan merasakan orang datang bulan Ramadan, untungnya orang yang hidup. Kayak itu pemikiran kita. Untungnya orang yang hidup. Seandainya minta dimuliakan. Makanya dalam Al-Quran itu banyak mereka ayat-ayat yang menceritakan mereka yang ingin dikembalikan. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Dan infakkanlah sebagian daripada rezeki yang akan diberikan kepadamu sebelum datang kepadamu kematian. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Maka ketika datang kematian, dia akan berkata, laula akhartani, tolong tunda. Tunda diriku ini ke ajal yang sedikit, minta tempo sedikit barang. Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Maka
dan siap bersedekah dan siap menjadi orang saleh. Kenapa minta tunda? Karena saat itulah akan merasakan betapa berharganya hak hidup yang ada ini. Tapi sudah habis. Allah jawab, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tidak akan menunda satu diri kalau sudah tiba ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Melihat Allah Taala. Subhanallah. Apa maksudnya? Ini gambaran penyesalan mereka yang hendak dicabut nyawa. Untungnya orang hidup sedetik barang, bagi orang mati itu sedetik itu berharga benar. Ada kita bukan hanya di tempat apa waktu sedetik, tapi kita berada di waktu yang istimewa mungkin dalam setahunan. Dalam setahunan dengan 1 bulan yang paling istimewa Ramadan. Dalam sebulan ada 10 hari yang paling istimewa, 10 akhir Ramadan. Kita berada di dalamnya. Amun kita kadang memanfaatkannya, yang ini kita wajib. Masya Allah. Dan kita tahu memanfaatkannya. Makanya bila kita mau ingat dengan kematian, ada beberapa keuntungan. Yang pertama, kadang mau lagi menunda-nunda kebaikan. Aku tunda-tunda nunggu apabila lagi ibu sebelum akhir Ramadan ini merasakan untuknya turunkan nurul jemaah. Marah orang hadir banyak marah. Soalnya banyak beda pecah beda-bedaan juga turun. Tapi asal dingin, Mariap dingin, punya meninggal lahat bisa bayang tarawih, alhamdulillah. Lu kuda banget, enak kalau air di akhir Ramadan memadar desa. Subhanallah. Dan ternyata bila kita ingat dengan kematian, kadang menunda, lalu kadang menunda amal, lalu kita bercepat bertobat. Ingat dengan dosa-dosa kita. Maka ada pernah datang di zaman Nabi SAW seseorang. Bila kita tuh memanfaatkan hidup ingat dengan kematian, ternyata Rasul ilmi, kepala segala ilmu ada. Jadi dalam agama ini ada kepalanya ilmu, ada ilmu yang aneh, yang jarang orang memilikinya. Seseorang laki datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Ji'tuka litu'allimani min ghara'ibil ilmi." Ulun datang ya Rasulullah kepada sampeyan supaya sampeyan mengajarkan kepada ulun ilmu-ilmu yang asing yang jarang orang memilikinya. Ini tidak ada orang kayak itu datang. Made bisa ditanya tuan guru dengan ulun hendak bertakon ilmu hubungan wali. Oh, harap ada ilmu aneh-aneh. Rupanya ada hanya tuan guru. Nabi pun pernah didatangi seseorang tentang ilmu yang aneh-aneh. Yang ada suatu diajarkan, pokoknya yang jarang orang memilikinya deh. Mungkin kita tahu ilmu saktian malah hendak kita. Apa jawaban Nabi? Ikam neng ini hendak ilmu yang aneh. Masanakta fi rasil ilmi. Apa yang telah engkau perbuat pada kepala segala ilmu? Induk segala ilmu, ikam sudah diamalkanmu. Lalu bingung ngai. Tadi anak ma'anu betakon ilmu yang aneh-aneh. Jadi Nabi kita kepalanya, induknya segala ilmu ada, sudah bilang diamalkan. Kalau ikan beres ilmu bahasa kita kan, ketika ilmu induk ilmu nah gini, engkau sudah menguasainya, maka baru hendak mengetahui apa itu ilmu yang aneh-aneh yang jarang orang memilikinya. Lalu bertakun, "Wa ma rasul ilmi?" Jadi kalau jadi hendak bertakun ilmu yang aneh dari bertakun. Sekarang apa itu kepala ilmu? Induknya ilmu itu apa? Nabi kemudian bertanya, "Hal arafta Rabba azza wa jalla?" Apakah engkau kenal Tuhan azza wa jalla? Qala, "Oh, inggih, ulun sudah kenal siapa Tuhan. Dialah yang menjadikan 7 lapis langit, yang maha bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan bersifat dengan sifat kekurangan." Alhamdulillah. Ternyata ditakuni Nabi pula, malah Nabi takunan sidik, ada jadi sidik Nabi takun.
Jadi ujian Nabi kita, famada fa'alta fi haqqihi. Pertanyaan kedua, apa yang telah kamu perbuat pada hak-hak Allah? Kamu sudah kenal. Sekarang hak Allah sudahkah engkau perbuat? Engkau sudah kenal dengan Allah dan engkau pasti tahu hak-hak sebagai seorang hamba terhadap Allah. Sudahkah engkau memperbuat itu? Masya Allah. Jawabannya bukan Masya Allah, Masya Allah. Ada apa menjawab? Harap lagi ada betapa aneh-aneh. Masih ada depan. Kemudian Nabi kembali bertanya, hal araftal mauta? Apakah engkau kenal dengan kematian? Orang ini tahu mati itu ya habis umur. Tahu? Lipamada aqdat talahu. Apakah sesuatu yang engkau siapkan untuk kematian? Apa jawaban orang? Masya Allah. Dia orang tadi hanya Masya Allah. Kenapa menjawab pulang? Kata Nabi kita, idhab fahkum bima hunaka summa ta'al hatta u'allimaka min ghara'ibil ilmi. Idhab, engkau pergi. Tulak ikan kalau usaha lagi datang ke sini dulu, bulik dulu. Dan hukumkan di sana dengan apa yang di sana ada dua macam tadi. Tugasmu sebagai apa? Tuhan Allah sebagai Tuhanmu kamu sudah kenal. Kemudian kamu sudah melaksanakan hak-hak Allah atau belum? Itu laksanakan dulu. Apanya? Amalkan hak Allah dan siapkan untuk kematian. Bila sudah mengerti demikian, sudah engkau laksanakan, hatta u'allimaka min gharabil, baru aku mengajarkan kepadamu ilmu nang aneh itu. Rupanya nang dua macam inilah kepala ilmu. Pertama kita kenal Allah. Banyak orang seharian sifat 20 itu diudak-udak. Tamat kitab nang ini tuntung bahasa pulang, wujud artinya ada, dalilnya walawannya ada, artinya tiada. Wajib Allah Ta'ala itu ada, mustahil tiada. Adapun tanda bahwa Allah Ta'ala itu wajib ada yaitu baharu alam. Adapun dalil dalam Al-Quran dalil nakal yaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Diulang-ulang. Kenapa? Disitulah kita akan meyakini siapa Tuhan kita. Dia kenal siapa Tuhan kita. Dia akan kenal siapa Tuhan. Oh ternyata dia yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, mustahil bersifat kekurangan. Bukti bahwa Allah yang menjadikan apa? Bukti Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kada lain alam semesta yang besar ini. Nang baharu, nang bergerak, nang berdiam, nang siang atau malam semua dalam genggaman dan aturannya. Nah, jadi Nabi kita ikan boleh ini boleh diamalkan. Sudahkah hak Allah engkau laksanakan dan kemudian siapkan kematian. Bila sudah engkau melaksanakan, baru aku akan mengajarkan kepada ilmu nang aneh. Jadi ternyata kepala ilmu dua. Pertama kenal Allah, yang kedua persiapan untuk mati. Makanya bila orang bertanya, apa pian tulak? Pada Pak Haji Ipit tinggi, ada majelis, alhamdulillah. Bisabilar rusdi wal hidayah. Jalan mendapatkan rusdi, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nih. Niat nama pian gasan enggih. Apa di sini jadi tulak ini gasan persiapan mudahan jadi bekal gasan mati. Segala sesuatu amal selalu dihubungkan agar persiapan gasan mati, gasan sama mati. Orang berarti memiliki kepalanya ilmu. Napaan pakapian tulak kasih itu rami. Nah raminya aja si Ben. Ada yang saya ikut, si Ben jadi anak tahu, jadi anak datang itu. Mudah jadi bekal kesan mati, sangu mati kalau di sini. Sidik itu ada kepala ilmu itu basic. Dan ini memang tugas sebagai seorang hamba Allah menyurahkan. Nah, kepala ilmu dapat. Tadi namanya dia masih sini. Ada di ilmu yang ingin tuh. Hanya ada dia membuat cilingan, nare pak jadi Rp1.000 500 aja. Bunyi cilingan. Tapi hati sidin. Mudah ini besan persiapan, sangu besan mati. Ingat mati terus orang tuh isi rasul ilmi, kepalanya ilmu. Apa biar nakon ngantuk baca Quran, ngantuk tak unggul posisi tak berebe di sini. Oh ya sama mati. Ingat terus mati orang itu dapat kepala ilmu.
Nah rupanya setelah beberapa tahun, berdasarkan bimbingan Nabi, ini dua ini amalkan dulu. Kenal Tuhanmu dan laksanakan hak-hak Tuhanmu. Ingat mati dan siapkan untuk kematian. Beberapa tahun mengamalkan orang ini, tiba-tiba datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumpalam maja ba'da sinin, tatkala datang setelah beberapa tahun. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rupanya pinanduk, langsung Nabi bersabda, duduk. Nah, jadi Nabi kita, dha' yadaka ala qalbika. Letakkan tanganmu di atas hatimu. Maksudnya letakkan perasaanmu dalam hatimu. Rasakan hatimu. Letakkan rasakan. Famala tarda li nafsika la tardahu li akhikal muslim. Maka sesuatu yang kamu tidak senang untuk dirimu, jangan kamu senangi untuk saudaramu yang muslim. Bahasa kita, bahasa sungai dikumnya kayak ini. Apa naikam kada tuju, kada senang gesan dirimu, jangan pula engkau senang gesan orang lain. Orang lain kada hakun disakiti, berarti ikam kada senang orang lain itu disakiti. Ikam sukalah dikuyak, kada suka kira-kira, jangan senang menguyak orang. Wa ma raditahu li nafsika, dan apa yang kamu senangi untuk dirimu, fardahu li akhikal muslim, maka senangi pula untuk saudaramu yang muslim. Kan banyak mandir Nabi, setelah datang rasakan hatimu. Apa yang engkau kada senang untuk dirimu, jangan kerjakan untuk orang lain. Ini ada aja gesan seorang kada senang, tapi gesan orang lain katuju. Seorang kada tuju dikuyak, tapi katuju pada nguyak orang. Nah, kayak itu. Ternyata setelah Nabi menasihati demikian, wa huwa min ghara'ibil ilmi, dan itulah ilmu yang aneh tadi. Yang kada dari orang memiliki, jarang orang itu. Nah, jadi hari ini kita bahas ini kepala ilmu dapat, kemudian ilmu asing dapat. Ketika melihat orang, sidin sakalnya kaki bisan sampai dia motor. Ben kipis minyak habis, maka puasa orangnya. Kita bayangkan diri kita kasih diri, seandainya aku rahat panas ini sampai dia betul kipis, ben minyak habis, rahatan panas, senang benar ada orang menyinggahkan. Lalu benaung sini pian, karena nih jadi seperti motor mencariakan minyak, mengiau tukang tambal. Sini pian sini. Kita amalkan yang itu, singgahkan orang pian benaung dia karena ulun cariakan minyak. Kita ternyata menyukai nang kita sukai untuk diri kita, untuk orang lain. Kita berarti sudah mempunyai dan mengamalkan ilmu nang aneh. Ada orang pengantinan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana nih? Kami berdiaman, wah ini di sama Ardiana, sama Dina kajauhan, Betu Mandi ya kan? Di Betu Mandi, enggak. Ini nak kami beda dahulu hari besaruan. Dalam hati jadwal bila benar. Lalu seorang mau kalau nggak salah, biasanya amun aku datang acaraan orang datang, himung banget. Berarti sidin ini beda dahulu hari, betapa himungnya bila aku datang. Sekalinya kesibukan tadi, tugas-tugas gawian tadi, simpunakan sidin berdahulu sebelum hari dan sanak pengantinan di Betu Mandi tadi. Hanya untuk menyenangkan hati saudara muslim di sana. Maka orang ini berarti besi ghara'ibil ilmi, ilmu nan gharib. Masyaallah. Sekali ibadah makanan, ibu-ibu makanan di rumah orang. Keingatan seorang lagi aruh aja. Ada sekalinya tamu nang kada hakon boleh mung kada besuhakan piring dulu. Sekalinya kadina boleh sini besuk sini. Wah kada usah kisahnya dah rumah kada usah. Tapi dalam hati senang hati dirujakan piringnya. Masya Allah. Dalam bet sini boleh berusaha piring. Karena mana sidin mau ukur kasih dia. Sidin itu berarti setiap gawian ukurannya kasih dia. Bila aku gawi kayak ini, aku senang aja diguriakan. Bila aku kayak ini orang kada senang aja.
Sidik kena kon manggilnya, maka silih wisit lari dulu garaibul ilmu nang asing nang aneh tadi. Tiga macam inilah ketika dirangkaikan maka orang ini sempurna dan terarah hidupnya. Dan inilah rahasia para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka berisi sifat sayang orang lain sebagaimana sayang oleh diri sendiri. Dan ternyata Nabi memadahkan ini ukuran iman orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sebelum dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ternyata ukuran iman. Dan dalam hadis yang kita baca tadi, ini ilmu nang hasil. Hari raya, ini para hari raya ada kayak hari raya. Soalnya hari raya senangnya orang Mihige itu ma'atari. Berarti seorang pesanan juga dikatakan. Pulang masak daging, ada isi daging. Atau ayam sih, isi ayam juga di sini. Nah, sumber ini benar-benar. Nah, adik kita ini baru ma'atari orang nang kade. Bila sudah nang kade makan sehari, nyati atari. Padahal kayak pesenangnya mun sarang itu diatari pahanya. Adik ini kada kepalanya, haharnya paling haratnya. Pahanya ipin-upinnya tulisan seorang. Dan ingat lawan mati termasuk kepala ilmu tadi. Maka pian bila kita membayangkan ketika kita mati belelembet beramal ibadat mengumpulkan harta aja kada beramal dirinya nangis kemang lagi. Rumah bagus baru berulah. Harta banyak tak kumpul. Mati rumah orang mati harta bagi-bagi. Sesungai di uman tak bagi baju kita. Padahal kredit seorang bapak loli Iran maat anu membayari. Allah. Dan yang diingat yang pertama kematian itu benar dahsyatnya sakitnya luar biasa. Di sini ada disebutkan sebuah hadis, andai kita tuh ditebas 300 kali tebasan, itu tuh lebih dahsyatnya kematian. Kita tuh luka karena parang sekalinya sakit benar. Itu nang luka parang tuh dikumpulkan 300 kali kayak itu sakitnya saat dicabut nyawa. Makanya ada lagu indah, pada lagunya Selimut Putih judulnya. Bila Israel datang memanggil, siapa kira dipanggil Israel? Orang yang mati. Jasad terbujur di pembalian. Karena kau bergerak lagi, seluruh tubuh akan menggigil. Terbujur sekujur badan kan kedinginan. Begitu sakitnya dalam syair tersebut diumpamakan dingin. Kada lagi sakit banget, dingin banget rasa sakitan. Dalam riwayat yang lain seandainya ada seekor binatang kambing umpamanya nang dikuyak kulit hidup-hidup. Sakit banget ini, luka di seikitnya, di seikungan dilukai dan orangnya masih hidup. Maka kayak itulah lebih dahsyatnya kematian ketika itu. Masya Allah. Di zaman Bani Israel ada sekelompok orang datang ke kuburan. Orang Bani Israel itu ajaib, makanya Nabi berbicara di Nabi kita hadisu an Bani Israel. Silahkan kamu bercerita tentang Bani Israel. Fa inna fihim, karena bahwasanya pada mereka itu al-ajaibu, hal-hal aneh bisa memang beranjak terjadi pada mereka. Soalnya Nabi langsung berkisah. Jadi Nabi kita tuh pernah satu rombongan jamaah daripada Bani Israel keluaran menuju ke kuburan. Soalnya di antara mereka mengusul salaina seandainya kita sembahyang di sini, summa da'auna rabbana, kemudian kita minta kepada Tuhan kita berdoa hatta yukhrijalana ba'dal mauta, supaya Allah menghidupkan ada yang sebagian yang mati ini ditimbulkan seikung berang. Payukhiruna ada mati, kalau kita bertakun kena kayak apa kisah mati. Soalnya dia akor jenang lain, wasallau, maka melakukan sembahyang seberataan. Sembahyang wada'a rabbul, dan sepakat doanya, ya Allah, salah seorang daripada penghuni pakuburan ini tolong bangkitkan. Fabainamahum kadzalika, tatkala mereka sedang asik berdoa kayak itu, idzan rajulun qad atla'a ra'sahu min qabrin aswada khala sabban. Tiba-tiba muncullah seseorang laki-laki
menampakkan kepalanya dari kuburnya. Namun kita itu mukahan lagi. Aswada kayak apa bentuknya? Hirang seawakan. Khala sabban, kecuali cuman rambut beruban putih itu jangan putih. Nang lain hirang gigi, hirang hidung, hirang semua hirang, mata hirang. Lalu berkata, ya haulai, wahai pian-pian nang datang ke kuburku nang ini, ke kuburan kami ini, ma turidun, apa yang kamu kehendaki? Bersuara atau sebiar ke pokoknya kira-kira, oh mata-matanya bukan gue dibeliku ternyata ada. Sakalinya belum lagi dijawab berkisah sakalinya. Fawallahi, maka demi Allah, sejar orang yang mati tadi. Laqad mitu mundu tis'ina sanah. Aku sudah mati semenjak 90 tahun yang lalu. Kira-kira nang hadis itu kan jadi 90 tahun, berarti kan tahunnya kematiannya. Fama dhahabat muraratul mauti minni, maka sedikit pun selama 90 tahun aku mati nah itu tidaklah hilang pedihnya kematian daripada aku. 90 haul dah biar 90 haul bertahan. Kadang hilang pahitnya dan pedihnya kematian yang aku rasakan sampai hari ini. Hatta ka'annahul an, sehingga aku sekarang ya kayak ini awak menjadi hilang kabebangatan 90 tahun kada hilang kesakitan mati. Nah sekarang buhanmu pengabulan doa disijin orang nang tadi. Tolong doakan ulun pada Allah Ta'ala, tolong doakan aku ayyu'idani kama kuntu, supaya Allah mengembalikan aku sebagaimana aku dulu waktu awal mati, kada hirang dan kayak ini. Pian berdoa supaya orang hidup. Sekarang ulun minta doa. Berkisah-kisahnya dari 90 tahun kayak itu kada hirang kesakitan mati. Karena pian berdoa kabul, tolong doakan ulun supaya Allah kembalikan ulun seperti sedia kala. Berdoa paksa, inggih kami doakan. Berdoa itu. Coba ini jangan kuracaknya apa kira-kira. Berdoa ya Allah kembalikan mayatnya ini seperti sedia kala. Ternyata Allah kabulkan. Wa kana baina ainihi asarus sujud, dan ternyata ketika kembali seperti sedia kala, si mayat nang ini ternyata bungas kurangnya, dan di antara dua matanya di dahinya ini ada bekas sujud. Orang yang rajin ibadatnya. Bayangkan orangnya rajin ibadat sampai dahinya ini berbekas-bekas sujud. Ternyata kayak itu sakitnya sidin mati 90 tahun kada hilang rasa pahit kematian, pedihnya kematian itu. Kayak apa amun orang kada pak ibadat? Ini pak ibadat ya. Kayak itu dahsyatnya kematian. Makanya di antara doa nang jangan kada tertinggal, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan kami untuk ketika kami sakaratul maut. Luar biasa sakitnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anak meninggal dunia, terdengar ucapan Nabi la ilaha illallah, bila kita tidak ada Tuhan selain Allah. Inna fil mauti la sakarat, sesungguhnya mati ada sakarat. Nah ini padinya kalau sudah meminta, ya Allah segala kepedihan umat-umatku itu tolong kumpulkan ke aku jadi menanggungnya. Nah, begitu Nabi sallallahu hendaknya mana kita tuh nyaman. Nah, makanya dalam saya tadi bagaikan apa ngarannya, bagaikan dingin jadi perumpamaan sakitnya itu kalau gini harus dingin benar, menggigil kedinginan kasa sakitan. Yang kedua, ketika kita meninggal dunia wafat dan kita rasakan sakit, yang kedua tak ada lagi gunanya harta. Tiada lagi guna harta, kawan karib sanak saudara. Kada ada lagi gunanya harta. Harta yang kita kumpulkan kini adalah gesan menunda kematian kita. Adalah mengurangi sakit kita saat dicabut nyawa. Ada deh. Lo kowe duit 6 juta tuh anda akan di dada kok ambil pina nyaman beli nangkan. Nang ada jadi tanggung jawab kita. Nang ada jadi sakit hati kita. Kayak apa kita lepahnya ngumpulakan. Sekali pian bu ay meninggal dunia amas luluy orang. Dibagi orang makan nang laki tak berumah ada enak. Separuh dapat nang laki. Separuh bila kada enak. Separuh dapat nang laki, rumah separuh pulang. Ya Allah. Pas pian mati.
dalam kubur. Soalnya nang laki kawin pilih-pilih mata dalam kubur. Tapi kadang-kadang kita pilih-pilih mata dalam kubur. Apalagi yang kedua, kawan karib sanak saudara. Kada berguna lagi kawan yang selama ini kita bangga-banggakan. Kawan yang menunda menolongi kada. Dan sanak kada. Memang mereka menangis, sedih. Adalah tangisan mereka tuh membuat kasihan, maras si malaikat maut mencabut. Tapi namun manfaat siapa? Bila ada amal di dunia itu hanya pembela kita. Nambah manfaat siapa nama kita ke kubur? Semuanya hanya amal. Harta yang kita sekumpulakan beli orang sampai tikar habang dia beli orang. Kawan-kawan mungkin sampai ke kubur. Sampai membacakan Yasin menunggu manalkin. Tapi ada nak imbah penguburan imbah ditajak kurang nisan. Habis doa talkin bulikan. Nih lalakian nih nang jer kita sehidup semati menyala. Jangan begini. Boleh sekalinya. Bagi habis ini. Allah. Nang sehidup semati itu dusta sekalinya. Boleh sini. Kadang-kadang mulai lakian pulang nang bini mati nang lalaki itu sebelah jangan nangis. Nah, sebelahnya beli gini. Allah. Amal kita tuh dua. Bila amal baik jadi pembela kita. Tapi bila amal jahat dia akan senantiasa menjadi asbab kita dapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Mudahan amal baik kita diterima bareng. Amin. Mudahan ada baik diampuni Allah. Amin. Berkat Ramadan akhir ini. Nah banyak lagi. Ternyata pakaian kita yang selama ini bagus. Ini bagus wajib ini. Apalagi araya gitu ya. Istilah jadi mau ada duitnya. Base ya. Dibawa lah dibungkus orang lah. Ada. Apa yang dibungkus surat? Cuman kain kafan 3 lapis. Allah Akbar. 3 lapis kain dia nang habis sampai gigi palsu aja orang kalau mengecil pacuran. Allah Akbar. Ada. Semuanya ada berarti. Amal ada. Kemudian orang rajin manggil, Assalamualaikum Pak Haji. Bapak, ada yang dikiau bos. Dikiau bos, ustad, mu'alim, orang nyampe. Harat kikiaman. Bang Pak ada kita? Ada. Janganlah bangga disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Jangan hinung-hinung dikiau orang. Malem ge. Bapak, ibu, ustazah. Macam-macam dikiau. Kenapa? Karena kadada lagi itu dibuat orang. Dan ada arwah bukan sungai dikrom almarhumah itu banyak itu. Biar berapa titel aja. Jurun perlu air titel dia. Jurun SPDE Isha toh. Kalau lagi sedikit anda dengan gue. Ternyata iya gitu lah. S2 MM sedang gelar. Apa jabatan pengawas, SD, macam-macam hampir ada gelar, semuanya ditinggal. Nah ada ma'arwah siapa? Dari orang ma'arwah ustad, ada arwah, almarhum siapa? Itu kan gelar pian apa sih dapat? Gelar kehormatan semua ditinggal. Nah ini yang kita bayangkan. Sehingga kita memanfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Nih, kada tantu tahun kali kita bertamuan Ramadan. Di 10 akhir ini paling ditunggu. Andai kita bertamuan belum tentu sehatnya kayak ini. Mau kita baca maaf, utamanya laki-laki. Tarawih mudahan kawa. Amun pian ibu-ibu kabaruan kada ada izin tarawih dari abahnya di rumahnya gitu. Di abahnya kita baru usaha turun. Karena bahan bakal ada usaha turun.
karena imamnya itu mantanmu bahasa rangan mingguan benar lagi padahal begitu deh dia wajar sih salah kuat maka pian sini diri ini bila ada kali diizini gitu pian kada turun dapat pahala sebagaimana niat pian. Nah di sana membisiki anu masuk malam ini anati kalau Allah. Nah jadi kita kembali orang ingat kematian kayak itu caranya. Dan ketika orang mau mengingat dengan kematian sehari ini hanya 25 kali. Apalagi berdoa Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ya Allah berkahi padaku kematian dan apa yang sudah kematian. Menhakon 25 kali Nabi kita oleh Nabi kita kepada Siti Aisyah, orang ini dapat derajat mati syahid. Makanya tadi orang-orang yang kematian apaan maka pian begini di sini mudahan aku niat menjadi imannya ngangga di dapur nih padahal nang sabudnya kewajiban mencari lok makan tuh abahnya tapi kau tolongi abahnya cuma bermodal duit aku manggawinya manolongi mudahan jadi bekal gesan mati. Nah sehari dan itu pulang tulak berbacaan apa pian mudahan oleh ilmu dan sebagainya bertambah pulang sini mudahan ini jadi amal bekal gesan mati. Karena boleh pulang ada hal-hal yang bagus sedikit kecil ada batu di jalan pinangalih sigarakan mudahan orang kali tetangga gue dia pulang mudahan bisa mati ketika kada kurang daripada 25 kali sehari maka orang ini dapat derajat syahid andai dia mati ketika ya sudah ingin tukang dah. Dan inilah penyakit bila kita sering melupakan kematian asal awas lagi hidup ternyata inilah penyakit nang maulah kita menunda-nunda amal. Apa namanya kita tahu karena asa hidup lagi asa santai ya tahu ini. Padahal ada jaminan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kunci kita pemandirannya di 10 akhir Ramadan yang ini ada hal besar disediakan Allah pembebasan api neraka dan ganal harapan bertemu Lailatul Qadar bila beramal di sana lebih baik pada 1000 bulan. Harap. Nah cuma ternyata huwa segala dua minum masalismaan lah segalanya. Apa cara mengatasi? Ingat dengan kematian. Insya Allah kita akan menunda amal. Kemudian insya Allah kita segera bertaubat. Dan kemudian ternyata ingat mati ini termasuk raksul ilmi kepalanya ilmu. Induknya ilmu dua tadi kenal Tuhan dan melaksanakan hak-hak Allah Taala. Kemudian yang kedua ingat mati dan bersiapkan umat. Orang bila sudah dua ini digawe dapat raksul ilmi. Kemudian isi prinsip ada di hati. Apa nang sarang kada suka jangan ditimpakan ke orang. Apa nang sarang suka kemudian kau menguliakan nanti ke orang juga. Maka kita ini dapat gharaibul ilmi ilmu nang sangat asing nang jarang orang memilikinya. Sukalah orang itu disangkai buruk dan suka berarti kita jangan sangka buruk. Kita ini kada suka disangka buruk, jangan sangka buruk dalam Quran. Kita ini kada suka diramuti, jangan meramut dalam Quran. Nah, kita ini kada suka di macam-macam lain. Jangan kayak itu luar biasa pian berisi apa tadi gharaibul ilmi. Dan ternyata ketika diingat dengan kematian yang kalau banyak sehari ini tuh orang itu dapat mendapatkan derajat syahid. Mudahan kita ridha kematian itu ditambah ya apa kali itu benar. Cuma harapan kita mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa rahmatan wa syahadatan fil maut. Maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan min hisab wa amanan min 'adhabil nasibin min al-jannah. Warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim ya arhamar rahimin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Wa an-najata min an-nar wa al-ihsan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa al-'afata ad-da'imah fid din wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka
برحمتك يا أرحم الراحمين فاعف رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا وأحبابنا بأمن من النار إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah